cari informasi awal yang benar. Jangan mudah percaya informasi di medsos. Temui langsung pemilik dan pengelola. Hal seperti ini ada, wah terlalu ribet dan sebagainya. Ada yang berpikir seperti itu ya? Ya monggo. Tapi kalau gampang kayak nanti resiko yang resikonya ya bukan kami, gampang tahu. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu dari luar kota Jogja ingin cari kos, Pak Jaya itu juga bisa menginformasikan bisa, ya? Bisa. Membantu. Betul. Karena ya itu nanti masuk di Honor Kos Jogja. Honor Kos Jogja. Yang butuh nanti masukkan situ. Nomornya langsung dikontak, silakan. Banyak sekali Jogja itu. DIY ya, DIY. Tidak hanya Jogja tapi dia dari Sleman dan sebagainya. Nah itu temanmu ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada, baik-baik aja. Iya ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Las Vegas atau kos Las Vegas itu kos yang bebas-bebasan ya. Bebas-bebasan, jadi memang jauh dari norma dan tata sosial kita gitu. Oke Pak Jayadi, selama ini apa kendalanya mengelola kos-kosan seperti ini? Kos-kosan mahasiswa, pelajar itu? Iya. Di Jogja itu kan masyarakatnya atau secara umum terbuka ya. Terbuka. Dan datang kan ini dari berbagai daerah, berbagai suku dan sebagainya. Itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi yang pemilik kos, pemilik kontrakan itu harus bisa memberi ya dialog lah, komunikasi agar tidak terjadi pergesekan. Jogja itu ya di sini Jogja kan ada beberapa kasus yang karena mungkin komunikasinya tidak bagus, terjadi gesekan, malah nanti melebar ke sara, suku, agama, ras dan antar golongan itu. Makanya ya kuncinya sebenarnya komunikasi sejak awal dan termasuk juga memilih penghuni yang baik-baik, yang baik-baik saja. Baik-baik gitu ya. Artinya dalam rangka baik-baik itu anak-anak kita, teman-teman mahasiswa yang mau kos ini kan juga diminta identitasnya ya. Betul. Ada persyaratan-persyaratan. Ya, ada. Apa persyaratan? Tolong disampaikan. Iya, biasanya kalau yang tertarik seperti saya ganti wawancara yang bersangkutan itu. Saya memilih terus terang, memilih karena kepentingan bukan untuk kepentingan semata-mata cari uang. Saya memilih dari mana dan sebagainya. Ya wartawan biasa untuk wawancara kemudian seperti itu kami minta identitasnya. Identitas itu pertama untuk saya, kemudian untuk RT atau RW. Karena nanti kalau terjadi apa-apa, terjadi sesuatu di belakang hari, punya identitas itu yang termasuk foto juga dan sebagainya. Karena hidup di masyarakat. Di masyarakat. Ya kita memang harus persyaratan secara administrasi seperti itu. Bukan kita mempersulit yang mau tapi seperti itu aturannya. Kalau yang pasutri kebetulan pernah sekali pasutri tapi sekarang enggak. Ya surat nikah itu seperti itu. Karena yang ngawasi itu kan bukan mengawasi semata-mata ada kelonggaran. Tapi yang RT, RW itu biasanya juga mengamati itu siapakah yang kos di sana dan sebagainya. Agar semua tertib karena bermasyarakat. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau putra-putri Anda nanti kos di tempat Pak Jayadi, kalau diminta identitas itu dalam rangka tanggung jawab tanggung jawab nanti, karena begitu putra-putri Bapak Ibu dititipkan di sini, ini selama di sini seperti keluarga akan diawasi, akan ditanya-tanya, misalkan sakit gitu betul. Atau mungkin mengalami trouble harian, itu nanti sebagai bapak kos akan bertanggung jawab. Bagaimana caranya biar anak-anak itu nanti kos di sini aman itu, nyaman itu? Ya, saya selama 10 tahunan ini ada mencatat ada 6 tips agar kos dan kontrak itu aman. Satu, yang pertama adalah awal-awal harus cari informasi yang benar. Ya di media sosial kan banyak seperti yang menawarkan macam-macam agar tidak terjebak pada akhirnya. Kan banyak pengalaman yang dia sudah bayar akhirnya nggak bisa kos, dilarikan dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah cari informasi awal yang benar. Jadi yang bisa dipertanggungjawabkan kami sama pengurus yaitu punya akses untuk akun info kos Jogja yang dikelola oleh Honor Kos Jogja yang sekarang sudah 84.000 itu. Ya itu cari seperti itu, kemudian nanti biasanya daftar daftar menjadi anggota kan diverifikasi seperti itu.
Nah itu biasanya secara berkala ada informasi-informasi yang apa, yang kaitannya dengan kos. Itu yang pertama, cari informasi awal secara benar. Jadi para pencari kos itu masuk dulu mendaftar lewat admin itu ya. Nanti admin melihatnya kemudian jadikan anggota. Ya rata-rata yang lolos ya itu ya ada fotonya, masa fotonya kadang fotonya nggak jelas dan sebagainya, udah mencurigakan loh. Mencurigakan. Ini fotonya namanya ini hanya malah kartun. Nggak mau ruwet lah di belakang hari, nggak mau transparan, jelas. Transparan. Oh itu demi keamanan bersama. Iya. Itu. Kemudian tips yang lain apa lagi? Yang kedua, jangan mudah percaya informasi di medsos. Artinya begitu dapat informasi mau kos di suatu kos atau kontrak suatu tempat, ya alangkah baiknya bersangkutan harus cek langsung di lokasi. Karena pengalaman banyak yang sudah transfer dan sebagainya, akhirnya nggak bisa masuk. Karena apa? Yang disasar mungkin informasi yang justru yang tidak memiliki kos atau pengelola, hanya foto-foto diupload seakan-akan dirinya. Kadang-kadang itu perantara ya, cuma calo-calo itu ya. Ada yang justru harganya berapa kali lipat seperti itu. Jadi jangan mudah percaya info di medsos. Jadi harus cek di lokasi. Cross check lapangan ya, kosnya ya. Langsung cek di lokasi, bisa berkomunikasi dengan pemilik atau pengelolanya. Nanti kan kelihatan. Misalnya di foto kok seperti ini, lihat langsung aja seperti apa kondisinya, fasilitasnya dan sebagainya, dan buktikan kebenaran seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau putra putri Anda ingin kuliah di Jogja, Bapak Ibu juga harus mengantar sampai ke tempat kos ya. Dibuktikan dulu benar enggak kosnya sesuai di iklan, kemudian syukur berkomunikasi langsung dengan pemilik atau pengelola. Jadi Bapak Ibu pulang ke daerah asal itu lebih tenang meninggalkan putra putrinya. Dan itu yang minta kontak HP-nya orang tua. Informasi informasi apa kontak HP dari yang bersangkutan orang tua itu. Kan di Jogja kadang ya ada yang sakit atau mungkin masalah apa dan sebagainya. Masalah apa gitu. Itu sering yang apa ya orang tua komunikasi dengan. Bahkan anaknya nggak tahu. Tanya gimana anak saya sering kuliah enggak, anak saya. Jam-jam sekian kemana dan sebagainya. Kami apa ya yang boleh punya kos dan kontrakan ya terbuka saja seperti itu, apa adanya. Itu. Kemudian tips yang lain, yang selanjutnya yaitu temui langsung pemilik dan pengelola tadi. Jadi itu di sana kan nanti bisa tentang apa ya, tanya tentang harga, kemudian fasilitasnya, kemudian kalau memang sudah cocok dan sebagainya ya tukar data, tukar informasi tadi, tukar data, tukar informasi agar ya sama-sama terang. Ya kalau wartawan kan ada cek and recheck, ini sama juga seperti itu. Harus apa? Dan di sini rata-rata banyak kan ya bapak ibu atau yang di luar Jawa malah datang ya nitip seperti itu. Karena sebenarnya bapak kos ini kan orang tua kedua ya. Orang tua kedua. Bagi anak-anak yang kos di sini. Dan kemudian nanti kalau lulus kan hubungan silaturahmi persaudaraan masih berjalan ya Pak Jayadi. Sampai sekarang masih berjalan seperti keluarga. Seperti keluarga. Tapi seperti ini ada terlalu ribet dan sebagainya. Ada yang berpikir seperti itu ya monggo. Tapi kalau gampang kayak nanti resikonya yang bukan kami gampang tahu resiko yang pesan terlalu ribet ya sudah apa foto apa kami transfer dan sebagainya ya ada seperti itu. Ada gitu ya. Tapi kami ya dianggap konvensional ya monggo tapi kita tetap memperhatikan. Kita mau bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab seperti itu. Ini semata-mata bukan untuk kepentingan uang. Kalau bukan uang ya sudah lah, penting bayar masuk enggak. Jadi kos ini bukan semata-mata komersial, tidak profit benar, tapi ini juga ada misi-misi kemanusiaan, misi persaudaraan gitu ya. Oke. Kemudian yang lain beri kepastian dari depan, artinya apa? Kalau misalnya sudah cocok dan sebagainya ya beri kepastian, bisa DP atau apa. Karena dalam perjalanan ada yang ya kami tertarik dan sebagainya itu nanti ya tunggu 1 minggu nggak ada yang kita mau untuk orang lain kadang juga udah dipesan tapi ya kalau memang apa pengen ada kepastian ya beri apa namanya bayar di depan dan bisa DP ya, tapi bayar depan dalam arti apa, ada pola di Jogja itu kalau sudah bayar baru boleh taruh barang dan ditempati. Itu semacam kesepakatan kesepakatan paguyuban antar kos ini ya. Iya seperti itu. Jadi memang kalau udah bayar baru boleh taruh barang dan ditempati. Karena ada juga yang nakal juga. Dia udah
di sini misalnya sudah taruh barang, sudah nempati, mana bayarnya? Oh nanti nunggu kiriman dan sebagainya, tiba-tiba hilang. Iya. Dan itu mungkin bisa jadi bukan orang tuanya yang salah, bukan orang tuanya. Bisa anaknya juga. Bisa, sudah dikirimi tapi nggak disampaikan. Sudah dikasih uang untuk kos tapi nggak dibayarkan. Betul, itu iya, bisa aja. Jadi pola seperti itu akan lebih menyenangkan. Nah itu temanmu ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada, baik-baik aja. Iya ya. Iya. Terus apa lagi ada? Yang lain ya ikuti pola bayar atau kontrakan di Jogja. Apa ya? Dulu kan kalau kontrakan rata-rata kesepakatannya 1 tahun ya. 1 tahun. Kemudian kalau kontrakan dulu 6 bulan. Tapi dalam perjalanan, apalagi setelah COVID dan sebagainya ini, jarang sekali kontrakan rata-rata setahun. Rata-rata di Jogja itu 3 bulan. Ya, dulu saya yang terjadi di sini juga 3 bulan. Setiap 3 bulan kalau dia cocok, merasa nyaman dan sebagainya, banyak diperpanjang lagi. Ya seperti itu. Rata-rata kesepakatan dari pengelola seperti itu. Kalau mau 1 tahun ya monggo, tapi kalau 6 bulan ya monggo. Tapi rata-rata kalau kontrakan 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau bulanan biasanya jarang. Kalau kontrakan ya. Tapi kalau kos-kosan, kos-kosan dulu rata-rata 6 bulan, kemudian berhasil 3 bulan. Tapi kalau kos-kosan rata-rata sekarang bulanan. Bulanan. Ya. Kalau mahasiswa, ya bisa kadang mahasiswa, pelajar juga apa. Pekerja juga. Pekerja. Kemudian yang 6 itu ini yang apa ya jarang dipikirkan. Harus ya orang tua atau masih cari lingkungan aman. Jauhi yang molimo itu. Iya lingkungan yang aman. Jangan molimo ya, dimanapun ada. Di belahan bumi ini ada itu. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi saran saya yang ke-6 ada cari lingkungan aman dan jauhi molimo itu apa? Mungkin orang luar Jawa kan nggak kurang tahu ya. Mall ini main perjudian ya, jauh dari lokasi perjudian. Ya betul. Yang kedua adalah madon gitu. Itu main perempuan. Terus kemudian yang ketiga maling pencurian ya. Kemudian yang keempat itu madat itu narkoba dan sebagainya. Kemudian yang kelima minuman keras dan ya. Jangan dikira bahwa di Jogja itu ada juga. Iya ada ya, tahulah seperti itu. Kota sebesar Jogja ini tetap ada. Itu kan nggak kelihatan. Iya. Dan orang yang cari itu harus cari referensi, bukan semata-mata dari yang pemilik kos atau pengelola, tapi juga cari yang lain kan bisa. Mungkin dari sebelum kos di suatu tempat, dia ngangkring sambil tanya-tanya, kenapa ada raja seperti itu. Dijauhi itu lingkungannya. Kan kita sering juga terjadi anak dari kampung baik-baik, setelah di kos Jogja malah bubrah itu kan banyak juga ya terjadi. Atau dia masuk di kawasan seperti lingkungan seperti itu yang kadang nggak dipikirkan. Dan saya kira itu menjadi catatan penting bagi mahasiswa atau pelajar yang mencari itu. Ya carinya data atau informasi itu kan bisa dari searching dan sebagainya bisa. Iya. Kalau suatu tempat sering untuk ada tindak kriminal ya lebih baik dijauhi. Jauhi itu demi amannya. Karena nanti repot itu nanti. Oke Bapak Ibu, jadi ternyata memilih kos itu bukan hal yang sepele ya. Bukan sepele, tapi perlu dipertimbangkan keamanan putra putri Anda. Seperti berulang-ulang saya sebutkan di depan tadi, perlu dipikirkan sebagaimana disampaikan Pak Jayadi ini, perlu cari bapak kos yang atau ibu kos yang bertanggung jawab gitu ya, yang betul-betul bisa mengawasi putra putri Anda sehingga nanti selama menuntut ilmu itu tidak ada trouble atau kendala-kendala yang berat. Masih ada tipsnya Pak Jayadi? Saya kira itu aja. Selebihnya ya bisa sesuai dinamika ya. Tapi poin-poinnya 6 hal tadi. Masih ingat toh, cari info yang benar ya. Kemudian jangan mudah percaya medsos. Iya. Kemudian yang kedua, yang ketiga temui langsung pemilik atau pengelola. Iya. Kemudian yang keempat, beri kepastian bayar di depan. Yang kelima, ikuti pola bayar di DIY. Kemudian yang keenam, cari lingkungan yang aman. Ya. Tuh. Oke. Nanti setelah video ini Pak Jayadi, teman-teman akan saya tunjukkan ya nanti tempat tinggalnya Pak Jayadi hanya 11 itu. Terus nanti sampel kita
sambil jalan-jalan kita perlihatkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu nanti tidak ada salahnya menurut saya kalau Bapak Ibu ingin menyekolahkan atau mengkuliahkan putra putrinya, nanti bisa komunikasi dengan Pak Jayadi. Tidak hanya kosnya Pak Jayadi, tapi Pak Jayadi bisa membantu menginformasikan karena Pak Jayadi tergabung dalam komunitas Honor Kos Jakarta. Oke para pemirsa, jadi saya tunjukkan ya ini kontrakan ini Pak Jayadi Kastokastari seperti ini. Dan itu rumah tinggalnya di sebelah sini, di depannya. Yang kecil aja, tempatnya yang kecil aja. Ini yang dikontrakkan di sebelahnya, di depannya pemilik rumah. Jadi pengawasannya enak ya. Pengawasan melekat. Melekat, jadi dekat sekali. Cuman ya. Nanti kalau depan Bapak Ibu tinggal di sini, kemudian meriang itu kan bisa minta tolong punya rumah. Gitu. Ayo kita sekarang jalan ke sana sambil melihat yang kos yang di sana ya, yang untuk mahasiswa ya. Ini tinggalnya di sini. Nah, ini tempat tinggalnya Pak Jayadi di sini. Ya Ibu, tempat tinggalnya di sini. Yang kecil aja rumahnya. Jadi dekat dengan ya berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Kalau buat kontrakan tadi satu rumah isi berapa orang ya? Ini ada 5 kamar. Oh 5. 5 kamar itu pada prinsipnya bisa diisi orang 5, tapi bisa 6 atau 7 atau 8, monggo. Satu kamar 2 ya, orang gitu. Ya bisa, boleh, terserah yang yang kontrak ya, karena kamarnya juga besar-besar, ada yang 4x4, ada yang 3x4, dan kamar mandi ada kamar mandi dalam, ada kamar mandi bersama. Kamar di dalam ada 2, kamar mandi bersama 1, jadi di rumah itu ada 3, itu yang 3 kamar mandi, ada yang untuk sendiri, ada yang bersama. Itu soal di dalamnya mau diisi berapa ya monggo. Karena kenyamanan itu kan bukan semata-mata saya, tapi yang menempati, yang menghuni kan. Kalau sekarang udah full atau masih sudah full ya? Udah full, sering ditanya terus gimana Pak, kapan gantian saya Pak? Seperti itu. Ya dulu ada yang untuk yang kos mahasiswa juga sudah full. Ya sudah. Banyak kan ya itu kapan Pak? Karena ya kami patok nggak harga yang nggak mahal ya, 650 ya. Nah, padahal kamarnya 3x5. 3x5. Kamar mandi juga udah di dalam ya, dapurnya di dalam. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu dari luar kota Jogja ingin cari kos, Pak Jayadi juga bisa menginformasikan bisa. Membantu. Betul. Karena ya itu nanti masuk di Honor Kos Jogja. Yang butuh nanti masukkan situ. Nomornya langsung dikontak, silakan. Banyak sekali Jogja itu. DIY ya, DIY. Tidak hanya Jogja tapi dia dari Sleman dan sebagainya. Banyak sekali pemilik. Ya itu seperti saya katakan, satu orang ada yang memiliki 150 kamar, ada yang 100 kamar, ada yang 20 kamar, ada yang 10 kamar, ada yang sangat sedikit. Saya yang sangat sedikit. Ya, tapi informasi itu saling bantu-membantu ya, saling membantu antar pemilik kos ini. Termasuk misalnya ada yang melakukan yang dalam tanda petik yang nakal, juga diinformasikan. Seperti itu. Hati-hati bagi pemilik kos, orang ini seperti ini. Karena ya saling beri informasi tadi, saling edukasi, saling tukar informasi, agar pada prinsipnya masyarakat atau siapa yang kos itu tidak dirugikan. Iya, ini kan juga dalam rangka membantu pemerintah DIY ya untuk mencitrakan Jogja sebagai kota pelajar yang baik gitu ya. Yang baik. Terus selain di media sosial, sebenarnya suka ada forum ketemu bareng. Betul. Gitu. Ya pemilik kontrakan, pemilik kos itu secara berkala bertemu dengan. Enggak cuma di media sosial. Bukan. Yang terutama pengurusnya ya. Ada sarasehan ya. Betul. Jadi yang kamar Las Vegas itu ya itu pernyataan dari pemilik hasil kota. Dari diskusi para pemilik kos itu ya seperti itu, keluhan-keluhan seperti itu. Bagaimana agar menghindari seperti itu, yaitu dibuat forum agar ada edukasi ya. Jangan dikira Jogja hanya cari uang, enggak, sebenarnya ada yang membantu pemerintah ya. Citra kota pelajarnya dijaga itu ya. Di Jogja dulu ada program Sapa Anak Kos ya. Itu pemerintah yang melakukan dari kos ke kos. Ya ini dari kepedulian dari pemilik
kontrakan dan pemilik. Ya, karena keberhasilan pendidikan itu ini juga karena apa ya, sistem kos yang sehat Pak Jayadi ya. Di anak-anaknya juga belajarnya berhasil, ditunjang oleh kosnya yang baik. Oke, mari kita lihat sampel ya, salah satu kamar di sana. Kita lihat salah satu kos mahasiswa. Ini kebetulan pada pulang semua. Pulang kampung karena masa social distancing coronavirus ini ya Pak Jayadi. Iya. Ini salah satu kamar. Ini apa? Motornya dimasukkan di ruangan ini. Nah ini mahasiswa dari mana nih Pak Jayadi ini? Ini dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan. Kemudian agar kuliahnya kan nggak masuk ya. Sekarang mungkin dengan pola yang online seperti itu. Kuliah online. Punya motor dan semua sudah masukkan aja. Kan masih ya, ini yang ukuran 3x5 ini. Kamar mandi di dalam ya. Kamar mandi dalam. Ada apa? Ngomong-ngomong kuliah di mana nih Pak Jayadi? Ini kuliah di dekat sini juga. Ada yang STTL, ada yang Akadkom, ada yang UIN, ada yang ya dekat sini lah. Iya. Ada untuk apa ini? Stafelnya, untuk dapur. Iya. Ini untuk kamar mandi. Ini sudah tinggal di sini berapa tahun? Wah, ini dulu datang ke sini itu yang antar orang tuanya. Bapak ibunya dari Kalimantan sana ke sini. Kemudian bahkan orang tuanya bilang kalau bisa nanti sampai lulus. Sampai lulus ya. Sampai lulus. Ini sudah sampai lulus berarti anaknya. Ini sekarang semester berapa ya? 5 atau 6 ya? Sudah. Ya, karena percaya orang tuanya ya. Ya, orang tuanya percaya. Dulu karena ada saudaranya juga yang kos di sini sudah selesai, direferensikan ke sini aja. Sini aja. Dan selesai yang saudaranya itu dari awal zaman masih culun. Iya, iya. Zaman culun udah selesai, kemudian dikasih referensi, sudah di sini aja. Iya, iya. Ya itu orang tuanya ke sini titipkan ke saya, mohon di apa ya, awati istilahnya. Diawasi gitu ya. Jogja. Oke, saya kira itu Pak Jayadi ya bincang-bincang ini. Oke, terima kasih.